ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini juga bertepatan dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia yang sudah masuk usia cukup panjang 80 tahun ya, dan dengan di antara kita mengisi kemerdekaan dengan lagi dan lagi kita meningkatkan kualitas diri kita, karena kalau setiap individu umat Islam kualitas dirinya baik, zahir batinnya baik, maka akan makin mempermudah untuk mencapai cita-cita penerus, pengusung bangsa ini, cita-cita para pendahulu kita, menjadi negeri yang baik, negeri yang adil, yang makmur, sejahtera, zahir batinnya. Makanya Allah mensyaratkan untuk negeri menjadi baik harus betul-betul menjadi orang beriman dan bertakwa. Itu berarti baiknya dunia akhirat. Kalau kita lihat di akhirat, di Eropa, mereka tidak beriman tapi negerinya baik. Dalam kacamata iman dan agama serta akidah, itu adalah bukan kebahagiaan yang hakiki. Bisa jadi itu istidraj. Tapi bisa kita bandingkan juga berapa banyak negeri-negeri yang menjalankan ibadah dengan baik ya, maka kehidupan rakyatnya pun baik, seperti di Qatar, di Brunei ya, di Emirat, bahkan yang orang pribumi sendiri nggak ada orang miskin kan gitu. Yang miskin ataupun yang gaji UMR-nya paling orang-orang pendatang. Hadirin, jadi mengisi kemerdekaan harus dengan betul-betul mengelola daripada zahir batin kita. Contohnya, kalau batin kita baik, maka semuanya akan baik. Dalam surat Al-A'raf ayat ke 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura, dan seumpamanya penduduk satu negara, amanu beriman, wattaqau dan betul-betul bertakwa, la fatahna alaihim barakat, pasti kami akan berikan kepada mereka barakat, keberkahan-keberkahan, minas sama, dari langit, wal ardi, dari bumi. Ini diantaranya syarat untuk bagaimana kita menjadikan negeri ini negeri yang baik. Termasuk kita lagi dan lagi duduk dalam majelis ilmu adalah tujuannya supaya menjadikan individu kita ini individu yang baik. Hadirin, terakhir yang kita bahas adalah yaitu mengamalkan ilmu sihir, dosa besar yang ketiga, yang mana ilmu sihir ini adalah perkara yang terlarang ya, tidak boleh umat Islam mengamalkan ilmu sihir. Nanti yang kita kenal di negeri kita dengan nama santet, teluh, tenung, guna-guna,
ya, bermain dengan cara belakang dan lain-lainnya. Hadirin, kenapa kita harus mempelajari dosa besar? Karena ada orang sholat, puasa, tapi juga masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan cara mencari nafkah. Pokoknya asal di hadapannya ada duit, ya, ada money and money gitu, udah dia ambil aja tuh, nggak peduli dia dari yang haram, yang halal. Makanya Nabi katakan, ayyumal lahmin nabat min haram, daging mana saja yang tumbuh dalam tubuh seseorang min haramin, dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuk orang ini. Padahal dia sholat, dia puasa, ya. Makanya rambu-rambu ini harus dipelajari. Tidak boleh seseorang mencari nafkah. Di antaranya, ya, kenapa kita harus mengetahui larangan? Di antaranya kita harus, yaitu menghindari dari perkara-perkara yang tidak baik. Contoh yang ringan saja, this my drink, ini minuman saya. Terserah saya mau minum tangan kiri kek, tangan kanan kek, minuman ini minuman saya, makanan saya, rumah saya. Oh tidak, tetap ada peraturannya dalam agama. Emang ini minuman Anda, ini makanan Anda, tapi sekali-kali tidak boleh kita minum dan makan pakai tangan kiri, kecuali dalam keadaan uzur. Kayak tangan kanannya nggak bisa berfungsi, silahkan dia makan tangan kiri. Tapi kalau masih ada, tetap agama mengatur ringan banget ini, nggak berkaitan dengan masalah kemaslahatan orang lain. Ini cuma individu kita saja dengan Allah dan Rasulnya, ya. Baik, hadirin, kita lanjut yang keempat. Jadi begini pemahamannya itu yang paling sederhana. Kenapa kita harus mengetahui dosa besar? Karena kita kan hidup mau menyempurnakan agama, Pak. Bukan mau menyempurnakan kekuasaan, pangkat, jabatan, harta, bisnis. Ya itu mah akan berakhir. Tetapi berakhirnya tanpa di backupi dengan iman dan amal soleh, itu berakhir yang penuh bencana. Yakin. Sesuatu yang kita jadikan profesi apapun di dunia ini, tanpa di backupkan dengan iman dan amal soleh, rusak semuanya. Makanya kesempurnaan agama itu ada dua. Yang pertama, menjalankan perintah Allah, dan ini tidak cukup, ini prosentasenya baru 50%. Yang kedua, menjauhi larangan-larangannya. Itulah agama. Apapun itu, Anda berada di rumah, di kendaraan, di mobil, di kursi jabatan, Anda berada di posisi atas, posisi bawah, Anda sebagai owner, sebagai karyawan, semua ada peraturan. Itulah yang disebut dengan agama. Baik, hadirin, kita masuk nomor 4. Dosa besar nomor 4, fitarkis sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Al-kabirah rabi'ah, dosa besar yang keempat, fitarkis sholah, meninggalkan sholat wajib. Al-Imam Dhahabi yang kitabnya ada di hadapan kita, beliau membawakan surat Maryam pada ayat ke 59-60 dulu tuh. Cuma ini karena beliau tuliskan nggak ada harokatnya, ya, khawatir salah baca apanya, fathah domahnya. Kita buka aja ke Qur'annya, ya. Surat Maryam pada 59-60. Surat ke-19. Allah firmankan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a.
fa khalafa mim ba'dihim khalfun, maka datanglah generasi yang buruk karena nggak terdidik dengan ibadah, adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Mesti kita bilang sama anak cucu kita, Bapak Ibu, nah 30-40 tahun ke depan mungkin kamu udah memiliki ini, itu dan macam-macam, alhamdulillah. Tapi yang menjadi kebanggaan di hati papa, mama, oma, opa, yaitu kamu 30 tahun ke depan tetap masih sujud di hadapan Allah. Mau apapun profesimu, kegiatanmu, tetap yang paling kami banggakan kamu masih sujud dan ruku kepada Allah. Kan musibah besar, Bapak Ibu. Oke lah, sumpamanya penghasilan putra putri Anda itu satu hari 1 miliar, tapi tidak sholat, itu musibah besar. Ya, Allah sudah katakan nih, akan datang satu generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, serta mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tersesat. Nomor 60-nya, illa man taba, kecuali dia beriman, wa amana, kecuali dia bertobat, wa amana, dan beriman kembali kepada Allah, wa amila shaliha, serta beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka merekalah orangnya yang akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Allah tidak akan menzolimi hambanya. Semua ada dalam catatan amal yang akan diberikan nanti di akhirat. Dan pencatat Allah itu yang tidak kasat mata, pencatat Allah namanya Raqib dan Atid, ya, tetap setia, dia menorehkan goresannya setiap detiknya. Jadi ini kita 1 jam berapa, 51 jam ke depan, 50 menit, 60 menit ke depan, ini torehan-torehan terindah yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, ya. Sekalipun agak ngantuk-ngantuk dikit lah, termasuk saya agak ngantuk dikit. Ini pengajian subuh memang perlu perjuangan gitu ya. Paling enggak Bapak Ibu tadi udah minum kopi 1 gelas gitu ya, supaya enggak ngantuk. Baik hadirin, coba kita lihat lagi apa kata Imam Zahabi, bahwa para sahabat ahli tafsir mereka berkata tentang ayat tadi, laisa makna adauha, arti menyia-nyiakan salat bukan tarokuha bil kulliyah, bukan meninggalkan salat secara totalitas, bukan. Walakin akharuha an awqatiha, arti menyia-nyiakan salat itu mereka artikan para sahabat mengakhir-akhirkan waktu salat. Subuh salatnya jam 6, zuhur sholatnya jam 13:01, asar sholatnya jam 17:45, isya sholatnya jam 3 subuh. Itu menyanyiakan sholat begitu. Bagaimana kalau betul-betul meninggalkan secara total? Bisa kufur. Coba kita lihat dengan tafsirnya dari Imam Syafi'i. Hadirin, orang yang meninggalkan sholat bisa murtad. Coba kita lihat hadis ini, riwayat daripada Al-Imam Muslim, ya, Bukhari Muslim hadisnya, tapi yang paling gampang saya buka yang Muslimnya saja. Nomornya masih awal-awal 256. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri, sesungguhnya yang membedakan seorang dari kesyirikan dan kekufuran, apa? Tarkas sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang membedakan seorang dari beriman dan kesyirikan serta kekufuran, ninggalin sholat. Tapi bukan serta-merta kalau ada orang tidak sholat langsung dikatakan kafir, murtad, bukan, ya. Tapi pemahamannya dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya Imam Syafi'i,
Begini artinya. Meninggalkan sholat itu menurut Imam Syafi'i, satu, murtad. Ini seperti apa prosesnya? Murtad bila tidak sholatnya dengan meniadakan kewajibannya dan mengolok-olok. Contoh, Mas, sholat yuk. Dia jawab, alah nggak penting Ustadz sholat. Tetangga sebelah nggak pernah sholat, duitnya banyak. Tetangga sebelah nggak pernah sholat, mobilnya baru terus. Itu murtad. Bisa dipahami? Orang yang tidak sholat murtad, nggak penting tuh sholat, nggak wajib sholat. Tetangga sebelah aja nggak sholat-sholat, hidupnya enak terus tuh. Ini murtad. Dalilnya At-Taubah 65-66. Coba kita lihat. Ya, Allah berfirman di sini, Qul abillahi, kok itu yang di salah pencet nih. Pada 65 dan 66 surat At-Taubah, ya, surat ke-9, Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul, katakanlah wahai Nabi. Abillahi, awalnya sih begini, wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya wahai Nabi kepada mereka, orang-orang yang mengolok-olok agama, la yaqulunna, pasti mereka menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami cuma ngomong-ngomong aja kok sama bercanda. Qul, katakanlah wahai Nabi, abillahi, apakah kepada agama Allah, wa ayatihi, kepada ayat Allah, syariat Allah, wa rasulihi, dan kepada sunnah Rasul, syariat yang dibawa oleh Rasul, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Gak penting sholat tuh, tetangga sebelah gak pernah sholat, gini gitu ya. Kata Allah apa ayat ke-66-nya? La ta'tadiru, janganlah kamu minta maaf, tidak ada maaf bagimu, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Ini yang pertama. Hadirin. Yang kedua, kata Imam Syafi'i bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak murtad, tapi dosa sangat besar. Yang nomor dua gimana? Bila tidak sholatnya karena malas, sibuk cari duit, sibuk kerja, dan lain-lain. Yang jelas nomor dua tidak mengolok-olok. Nomor dua tidak meniadakan kewajibannya. Contoh, Mas sholat yuk. Iya Ustadz. Pas kita tanya lagi, ini udah asar, tadi udah sholat zuhur belum? Ya saya lagi sibuk Ustadz, lagi belepotan nih, oli macam-macam, sumpamanya begitu. Itu dia tidak murtad, tapi dosa sangat besar. Dari kedua orang ini, para ulama, nanti saya tampilkan kitabnya, ulama salafus saleh, dengan hadis-hadis yang sangat kuat, mereka berkata bahwa orang yang ninggalin sholat wajib taubat dan wajib mengkodok sholatnya. Sekalipun dia tidak sholat 50 tahun, begitu dalam kitab-kitabnya. Ini fatwanya adalah fatwa Imam Hanafi, fatwa Imam Malik, fatwa Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sekalipun tidak sholatnya 50 tahun, wajib bertobat dan wajib kodok. Yang tidak mengkodok 5 orang saja. Orang yang ninggalin sholat
dan tidak kodok, yaitu wanita yang haid. Yang kedua adalah wanita yang nifas, habis melahirkan, anak kecil. Yang ketiga, yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf tidak mengkodok. Yang kelima, orang gila. Selain 5 orang ini wajib mengkodok setelah usia balik apabila tidak sholat. Ya, hadirin, ini hadisnya. Coba setelah hadisnya nanti baru saya tampilkan kitab para ulamanya. Dalam hadis Bukhari Muslim, ada orang yang tidak sholatnya tidak berdosa. Karena apa? Ketiduran dan kelupaan. Kata Rasul, orang yang tidak sholatnya karena ketiduran dan kelupaan, pas udah bangun bukannya free, tetap wajib kodok sholatnya. Ya, nih contohnya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Man nasiya sholata au nama anha." Siapa yang lupa sholat, au nama anha, atau ketiduran, ini tidak berdosa. Dua macam orang yang ninggalin sholat ini tidak berdosa. Sekalipun tidak berdosa tapi tetap wajib kodok. Kata Rasul, "Fakafaratuha," maka kafaratnya, penggugurnya, ayyusolliyaha, tetap dia jalankan sholatnya, idza dzakaroha, sekalipun dia udah bangun dari tidurnya, ataupun baru ingat, ataupun dia tidur subuh bangunnya jam 10, jam 8, bangun-bangun astagfirullah jam 8, tetap wajib, bukannya free. Itu orang yang tidak berdosa tetap wajib kodok. Analoginya, kiasnya, bahwa yang tidak berdosa aja wajib kodok, apalagi yang dulu ninggalin sholatnya karena males. Coba kita buka kitab para ulamanya ini, semua kitab fikih berkata begitu. Tidak ada yang mengatakan gratis, cukup bertobat dan memperbanyak sholat sunnah. Itu pendapat ulama salafus soleh berdasarkan hadis-hadisnya tidak ada. Murid para sahabat Nabi yang ilmu mereka, jalur ilmunya cuma satu tingkat. Imam Hanafi ngajinya daripada sahabat Anas, ke atasnya Rasul cuma satu orang. Imam Hanafi ngajinya dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman, ke atasnya Rasul. Oke lah, kalau Imam Syafi'i mungkin ada sampai 5 orang tobaqotnya, itu tingkatannya. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik udah 2 tuh, udah 1. Imam Syafi'i, Imam Malik dari Imam Nafi' tabi'in, Imam Nafi' muridnya Abdullah bin Umar, udah 3 orang. Baru Rasul. Tapi kalau Imam Hanafi 1 orang aja langsung kepada Rasul. Hadirin, ini sejenak saya bukakan daripada kitab para ulama, ya, biar kita betul-betul melihat dengan dengan secara ilmiah. Ya, ini bahkan di sini tersebut sekalipun ninggalin sholatnya 50 tahun. Nih, kata para ulama, fajumhuruhum, maka mayoritas ulama, qalu, berkata, yajibu, wajib, alaihi, kepada seseorang, qada'u, mengkodok, jami'is sholawati, semua sholatnya, allati tarokaha, yang dia tinggalkan, ba'dal bulughi, setelah usia baligh. Ya, wajib mengkodok bagi seorang yang pernah ninggalin sholat setelah usia akil baligh, walau kanat, sekalipun sholat yang ditinggalkan, aksaru, lebih banyak, min khamsina sanatan, dari 50 tahun enggak sholat, umur 55 bertobat, wajib kodok. Wahada madhab Malik, dan ini adalah fatwa Imam Malik, wa Abi Hanifah,
ini madhab Imam Hanafi, wa Syafi'i, dan ini adalah madhab Imam Syafi'i, wa Ahmad, serta ini madhab Imam Ahmad. Imam Malik kelahiran 93 Hijriah. Imam Abu Hanifah lebih senior, kelahiran 80 Hijriah. Aturan Imam Abu Hanifah dulu nih, entah kenapa pengarang kitabnya nulisnya Imam Malik dulu, mungkin kelupaan. Wa Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriah. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad kelahiran 167 Hijriah. Fajami'u haula'il a'immatil arba'ah, maka ulama 4 madhab ini muttafiquna, mereka bersepakat, ala annahu yajib alaihi qada, dalam hal ini wajib mengkodok. Sholat sunnah aja dikodok sama Nabi kalau ketinggalan. Banyak itu hadisnya, bukan 1-2. Contoh nih saya bawakan dalam riwayat Imam Ibnu Majah saja. Nabi pernah tidak sholat qobliyah subuh, yang tadi tuh, yang pahalanya hebat banget, mendapatkan di akhirat nanti kekayaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Nabi mengkodoknya, apalagi sholat wajib. Nih contohnya saya buka dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat ini dari sahabatnya Abu Hurairah, bahwa beliau berkata, apalagi Abu Hurairah ini kiainya para sahabat, ini adalah ahli hadisnya sahabat-sahabat Nabi, ya. Abu Hurairah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nama itu ketiduran, nama yanamu naum, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Cuma nama ini grammarnya pakai past tense, begitu ya. Kalau kita ngaji ilmu hadis Al-Quran itu harus ngerti bahasa Arab dari pecahan-pecahannya, past tense-nya apa, present-nya apa, continuous-nya apa, untuk common-nya apa, untuk kata bendanya apa, begitu. Jadi dari satu lafaz ini bisa dipecah menjadi hampir 50 kata. Nama, namu, namat, namata, nimna, nimtu, nimtuma, nimtum, terus itu baru past tense. Presentnya gimana? Ya namu, ya namani, ya namuna. Belum lagi future-nya gimana? Begitu. Nabi pernah ketiduran, androk atel fajri, tidak sempat sholat qobliyah subuh. Faqadahuma, lihat, beliau mengkodoknya. Bapak Ibu, Rasul pernah sholat subuh jam 8 pagi. Ini hadis Sahih Bukhari. Beliau ketiduran, tapi bukan di rumah. Ketidurannya lagi peperangan Zatur Riqa. Ceritanya para sahabat udah pada capek, minta istirahat. Pasukan berkudanya minta istirahat. Ya Rasul, lau arrastabina, ya Rasul bisa enggak istirahat sebentar? Kata Rasul, akhafu antanamu anis sholah, tapi saya khawatir nih kita bablas sholat subuhnya. Coba kita lihat hadisnya. Nih, hadis riwayat Imam Bukhari nomornya 570. Oh, jadi Rasul pernah Ustadz sholat subuh jam 7 pagi? Pernah sekali itu, dalam keadaan peperangan Zatur Riqa. Peperangan Zatur Riqa itu kurang lebih tahun ke-6 Hijriah, ya. Nih, sirna ma'an Nabi, pernah kami ya berjalan malam hari, musafir malam hari mau ke Madinah. Faqala ba'dul qaum, maka para sahabat berkata sebagian, lau arrasta bina ya Rasulullah, ya Rasul bisa enggak istirahat dulu, kami udah capek banget. Qala, Nabi menjawab, akhafu antanamu anis sholah, iya boleh, tapi saya khawatir sholat subuhnya bablas. Udah gitu sahabat Bilal yang pasang badan, ya Rasul saya siap jaga, yang lain boleh tidur. Kata Rasul, bener nih Bilal. Iya ya Rasul siap. Nih,
Qala Bilal, ana uqidukum, saya siap untuk bangunkan para sahabat. Baik ya, janji nih kamu. Akhirnya fattaja'u, ya, akhirnya mereka tidur dan Bilal jaga sendiri bersama kudanya. Karena masa itu nggak ada handphone, nggak bisa main Facebook, TikTokan gitu kan. Kalau ada handphone enak mungkin jaga sambil ini, enggak, di hutan pula. Ya, akhirnya pasukan ngambil posisi, Rasul di pohon ini, sahabat yang lain di pohon itu, Bilal jaga tuh di tengah-tengah. Kudanya pun direbahkan, dia bersandar di perut kudanya begitu sambil ngeliat jaga, tapi sendiri. Saking keenakannya tidur juga gitu. Siapa yang tidur? Bilal. Tuh lihat. Ya, faghalabathu aina, Bilal pun ketiduran, fanama. Orang pertama kali yang bangun baginda Nabi. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun pertama kali, tapi waqad ittala'a hajibah syams, matahari udah terbit. Lihat, kalau tidak wajib diqodho, ini nggak berdosa, ketiduran. Mana lagi jihad, lagi memperjuangkan agama dari ancaman-ancaman orang kafir, nggak berdosa ini. Tapi tetap beliau lakukan sholatnya berjamaah, matahari udah meninggi. Maka pertama kali yang disalahkan siapa? Bilal lah pasti. Masa mau Umar? Kan Umar nggak janji itu. Maka Nabi bangunkan pertama kali, ya Bilal, Bilal, aina maqulta, mana yang kamu omongin tadi janjimu? Kamu malah tidur gitu. Ya Allah, astagfirullah ya Rasul, mohon maaf, ma alqaitu alayya naumatan mislah qattu. Setelah Tuhan tidur dan para sahabat tidur, saya pun ngantuk banget ya Rasul, mohon maaf. Ya sudah, kamu ini sana bangunin para sahabat, cari air, berwudu, sholat qobliyah dulu di qodho, lalu sholat subuhnya udah matahari meninggi. Nah hadirin, ini yang tadi lafaznya ya, kata para ulama, sekalipun ada orang yang pernah ninggalin sholat 50 tahun, tuh saking pentingnya masalah sholat. Kenapa hadirin sampai sebegini pentingnya mengqodho? Karena setiap ibadah yang sudah wajib dan tidak ditunaikan itu jadi hutang kepada Allah. Jadi gimana solusinya Ustadz? Ya, ada seorang jamaah suami istri, Ustadz, saya ingat dari dulu kita jarang ibadah, tapi nggak tahu tuh jumlahnya berapa, hitungannya secara pasti. Yang jelas pernah ninggalin sholat. Ya, mungkin kita rajin ibadah tuh pas udah usia 40 tahun gitu. Ya udah, berarti 25 tahunnya sejak usia balil, ya diqodho aja. Caranya yang pertama, sebelum sholat wajib datang ke masjid, tahiyat masjid, terus sholat qodho. Sebelum zuhur datang ke masjid, qodho. Kalau hutang sholatnya banyak, tidak usah sholat sunnah. Tapi kalau hutangnya dia ingat, betul Ustadz, dulu saya masa kuliah sampai 6 semester saya nggak sholat. Nah itu diqodho saja 6 semester dah. Ya, nanti baru sibukkan dengan sholat sunnah. Terus sebelum maghrib datang ke masjid. Kalau ibu-ibu di rumah, ya qodhonya di rumah aja. Sholatnya pun ibu-ibu kalau nggak ada pengajian kan afdolnya di rumah. Baik, udah gitu sebelum isya qodho. Yang kedua caranya, setelah subuh qodho, setelah zuhur qodho, setelah asar qodho, begitu. Yang ketiga lebih ekspres nih. Kalau hutang sholatnya 30 tahun, ya bisa dia jalankan cuma 15 tahun. Kalau dia ingat tidak sholatnya 10 tahun, bisa dijalankan dengan nomor 3 ini jadi 5 tahun aja. Caranya, sebelum subuh niat qodho, setelah subuh niat qodho lagi. Jadi setiap satu kali sholat wajib dapat 2 kewajiban. Berarti kalau 10 tahun jadi bisa 5 tahun aja seperti itu. Sebelum zuhur qodho, setelah zuhur qodho, nggak usah sholat sunnah kalau dia memang punya hutang sholat wajib. Sebelum asar qodho, setelah asar qodho, terus begitu. Nanti dihitung tahun sekian. Nah hadirin, ini diantaranya fatwa ulama 4 madhab. Karena saking pentingnya sholat. Sholat merupakan ibadah yang tidak bisa free seumur hidup. Ada orang kemarin, ada orang bertanya, Ustadz, orang tua kami di sini selang,
di sini kabel, di ICU. Saya tegur, Pak, Bapak nggak bergeming, Pak nggak sadar, berarti koma. Itu gugur kewajiban. Lalu yang kedua, dia ada selang, ada ini, di ICU juga. Dia tegur, Pak, dia melek. Iya nak, ada apa? Masih ingat Bapak, Ibu, masih bisa jawab, masih dengar, tetap wajib sholat. Tapi biasanya kalau orang tua kita dalam keadaan begitu, itu susah sholatnya Pak. Ya, seperti orang tua saya udah dalam keadaan begitu susah. Padahal sholatnya sejadi-jadinya aja tuh, nggak usah berwudu. Dalam keadaan isi selang, kabel dan macam-macam, sholat sejadi-jadinya. Allahu Akbar. Baca Fatihah, rukunya tinggal gini aja, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi, Sami Allah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, At-tahiyyat mubarakat, sampai fil alamina innaka hamidum majid, Assalamualaikum, selesai. Kalau memang ada orang tua kayak gitu, boleh kita mengkodokkan. Seminggu nih Ustadz, orang tua kita sadar sih di ICU, tapi keadaan susah banget ya, dan akhirnya nggak sholat. Boleh kita anaknya yang mengkodokkan gitu. Nah hadirin, ini saking pentingnya masalah sholat. Jadi mengkodok sholat itu udah bebas ya, bebas roaming. Sholat subuh boleh dikodok jam 2 malam, sholat isya boleh dikodok jam 2 siang. Yang namanya mengkodok sudah tidak terikat dengan waktu. Yang terbaik, yang lebih cepat dia tunaikan hutangnya. Lihat statement hutang ibadah dari lisan Nabi. Kamu udah wajib ibadah tapi tidak ibadah jadi hutang. Ini hadisnya masih riwayat Imam Bukhari, nomornya pada 1852. Nih kata Nabi, ja'a rajulun, kata sahabat ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ja'a rajulun ilan Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ya Rasul, ibuku meninggal dunia. Wa alaiha shaumu syahrin, dan beliau punya hutang puasa sebulan. Ibunya sakit sebulan, belum sempat kodok, udah meninggal. Pertanyaannya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya anaknya yang mengkodok puasa ibuku? Ibu mah udah di alam kubur. Pertanyaan anaknya, saya ya Rasul sehat afiat, karena ibu punya hutang kepada Allah, saya yang mau memuasai. Qala, Rasul menjawab, naam, iya silakan. Boleh tuh. Sholat aja boleh Pak. Sholat, apa ini? Puasa aja boleh. Apalagi sholat yang lebih penting. Qala, dari situ Nabi bersabda, fadainullah, ini dia. Karena hutang kepada Allah, ahakku lebih berhak, ayukdo untuk dikodok. Jadi anaknya terus mengkodoi puasa ibunya sebulan. Kalau anaknya 5 orang ya tinggal bagi-bagi saja. Artinya yang begini tetap diizinkan. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ini diantaranya dosa besar yang keempat. Nanti yang kelimanya penjelasannya cukup panjang sih, ya, yaitu man'uz zakah, orang Islam yang mampu tapi tidak bayar zakat. Nah, ini orang Islam yang tidak bayar zakat, ya, terkena dosa besar juga. Bahkan ancamannya disebutkan oleh Allah cuma 1 dalam Al-Quran. Orang yang sudah mampu tapi tidak bayar zakat, ancamannya disediakan setrika di akhirat. Hartanya yang tidak dizakati dibakar di api neraka jahanam, kemudian disetrika ke jidat,
ke lambung, ke punggung orang-orang yang tidak keluarkan zakat. Ya. Sudah isyraq ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan. Ya. Apa? Silakan. Contoh tadi Rasul adalah subuhnya terlambat Ustaz ya. Ya. Jadi memang Rasul telah melakukan qadha. Tapi memang tidak pernah sampai seminggu ataupun betul. Permasalahan yang di masyarakat ini kan ada dua pendapat. Ustaz Adi Jaya mengatakan tidak qadha, bisa tobat. Tapi kalau setelah kita lihat dari dalilnya, ini ternyata ada mazhab yang mengatakan bahwa itu adalah qadha. Betul. Bagaimana kita untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa qadha itu memang ada dalilnya gitu. Ya, tinggal dibilang aja Pak. Saya udah ngaji kok, kitabnya dibuka. Makanya tadi saya bilang apa? Semua 4 madhab mengkodok. Yang tidak mengkodok, mohon maaf, Persis, Salafi, Muhammadiyah. Ustadz Adi kan Muhammadiyah Pak Haji. Pantas beliau tidak mengkodok. Dan saya tidak menyalahkan. Kita tidak menyalahkan. Tapi setelah kami baca, siapa sih orang pertama kali yang bilang enggak kodok? Itu tahun ke-7 Hijriah mulainya. Namanya Imam Ibnu Taimiyah, yang menjadi ideologi pertama orang-orang Salafi Wahabi. Dan dari beliaulah pertama kali yang menyalahkan ulama 4 madhab. Pantaslah kalau orang Salafi sekarang akhlaknya kayak begitu. Semuanya serba dibid'ahkan, disalahkan, termasuk tahlilan, ini itu. Kenapa? Pendahulunya seperti itu. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berkata bahwa yang mengkodok sholat itu bid'ah. Jadi ketika saya baca dan fenomena hari ini orang-orang Salafi begitu, ya saya senyum aja lah. Orang pendahulunya kayak begitu. Cuma Ustadz Adi Hidayat memang tidak kiblatnya kepada Imam Ibnu Taimiyah, hanya saja beliau kan Muhammadiyah. Jadi begitu. Makanya tadi sudah saya tunjukkan kitabnya, ya, bahwa seluruh ulama 4 madhab wajib qadha. Yang tidak mau qadha ya silakan aja, tinggal nanti resiko tanggung sendiri-sendiri di akhirat. Ya, tidak ada ini. Cuma saya menjelaskan dari kitab yang kita pelajari secara komplit, seluruh ulama 4 madhab wajib qadha. Bapak, ini yang tadi saya buka bukan kitab Imam Nawawi. Kalau saya buka kitab Imam Nawawi, beliau lebih keras. Yang tidak ada sholat qadha, yang bilang enggak ada qadha, bid'ah dan batil. Bukan bid'ah, batil kata Imam Nawawi. Ada, bisa kita buka kitabnya, panjangnya hampir 1 meter kitabnya itu. Jadi wa ma alaina illal balagh. Kami tidak ada kewajiban kecuali hanya menyampaikan saja. Bapak Ibu mau ikut Ustadz Adi juga boleh. Ya, saya tidak memaksakan. Ya, dan ya kalau itu baru 1 loh Pak. Dalil sholat qadha masih banyak. Ada 7 lagi bisa saya tampilkan itu. Ustadz Adi jadi bisa ada 2, berbolehkan qadha, berbolehkan tobat. Iya. Cuman gini Ustaz, mazhab ini mengatakan boleh diqadha. Bukan boleh, wajib. Wajib diqadha. Referensinya kan ke Rasul kan. Iya, betul. Tapi Rasul sendiri nggak pernah melaksanakan qadha sampai setahun 2 tahun. Karena Rasul nggak pernah ninggalin sholat Pak. Mana mungkin Rasul ninggalin sholat? Mereka bertanya kepada saya, orang Salafi itu, mana dalilnya sahabat pernah mengqadha? Sahabat mana ada yang ninggalin sholat kayak orang sekarang sampai bertahun-tahun? Lalu mereka agak, oh iya ya gitu. Mana pernah Rasul dan sahabat meninggalin sholat? Ninggalkan sholatnya ada hadisnya, tapi karena tiduran. Berarti kalau Rasul pernah ninggalin sholat, lalai dong Rasul itu. Para sahabat lalai, tidak. Makanya pakai ilmu kias. Setelah hadisnya, analogi itu namanya kias. Analoginya apa? Yang meninggalkan sholatnya tidak berdosa, tidur, tetap mengqadha. Analogi kan gitu, analogi ke atasnya, apalagi yang ninggalin sholatnya karena males. Lebih utama untuk dibilang
kodok kamu ini gitu. Tapi ya silakan seperti itu. Jadi kalau Wahab Salafi kan mengatakan karena Nabi tidak melakukan itu, ya kita tidak melakukan. Sebetulnya seperti itu. Iya. Sekarang dibalik, Nabi emang pernah ninggalin sholat. Ya itu dia salahnya di situ pemahamannya. Jadi apakah orang sekarang lebih alim, lebih soleh dari ulama 4 mazhab tadi? Sumber ilmu itu ada pada mereka semuanya. Ya. Tapi saya tidak memaksakan gitu ya, silakan aja. Bahkan tadi ditegaskan tuh, sekalipun ninggalin sholatnya berapa waktu? 50 tahun. Cuma kalau emang lebih nyamannya Pak, tetap dikodok saja. Cuma beda niat aja kok. Kalau dia cuma sholat sunnah, ya kalau pakai usolli qobliyah subuh. Kalau kodok, usolli fardhu subhi, kodok. Sholatnya sama-sama 2 rakaat. Tapi dari niatnya itu lebih aman yang kodok. Kenapa? Karena kalau hadis tadi yang menjadi hutang, Allah tagih. Jangankan sholat, ada seorang punya duit 1M di ATM. Tahun kemarin dia tidak bayar 2,5%-nya. Tahun ini bukan 2,5%, tapi 5% dikodok. Sampai duitnya nggak ada, baru dia itu bertobat. Kalau masih ada, berarti tahun ini bayar zakatnya berapa? 50 juta. Itu sholat begitu. Tadi puasa, ibunya udah meninggal. Kata Rasul, itu hutang kepada Allah, kodok kamu. Apalagi sholat yang lebih penting. Sebab semua syariat ini Allah menyertai Jibril dalam pemberian wahyunya, kecuali sholat. Sangat agungnya amalan sholat. Jibril tertunda di langit ke-7, nggak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak ikut serta dalam pewahyuan sholat. Sholat itu langsung Allah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat, kalau zakat, haji, puasa, itu Jibril diikutsertakan. Wahai Nabi, ini wahyu dari Allah tentang puasa, ini tentang zakat, ini tentang tahajud, ini tentang begini, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, mencari nafkah yang begini. Tapi kalau sholat, Jibril cuma nyampe langit ke-7. Padahal Jibril diciptakan 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa tertutupi timur dan barat. Dengan hebat gagahnya Jibril 600 sayap, tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Beliau berkata, kalau saya ikut serta ke sana, saya terbakar habis. Berarti Rasulullah, Masya Allah ya Pak, lebih afdol dari Jibril. Para nabi lebih afdol dari malaikat. Gitu ya, jalankan saja sesuai dengan keyakinan. Iya, yang penting niat. Cukup, sudah isyraq ya. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.